Ya, kita kembali lagi. Di sini kita masuk ke lab ke-37 dengan judul Name Standard Access List. Kita hapus dulu di sini simulasinya. Jadi simulasi di lab 37 Name Standard Access List ini memiliki simulasi yaitu PC 0 bisa melakukan ping ke server dan router, dan PC 1 dan PC 2 ya, simulasinya untuk di lab 37 adalah ini. PC 0 bisa ping ke router dan server, dan PC 1 dan PC 2 tidak bisa ping ke router dan server. Jadi yang bisa ping itu hanya PC 0 saja. Nah, di sini kita masuk terlebih dahulu ke router, ke konfigurasi router melalui konsol. Masuk ke terminalnya. Lalu di sini kita reload terlebih dahulu karena di router ini masih simpan konfigurasi dari lab sebelumnya. Kita reload terlebih dahulu di sini untuk menghapus konfigurasi yang telah kita buat di lab sebelumnya. Setelah di reload, maka si router ini si router sudah ada di dalam kondisi yang masih fresh atau masih belum dapat konfigurasi, karena konfigurasinya telah dihapus dengan perintah reload tadi. Selanjutnya kita masuk ke configure terminal. Saya akan mengganti terlebih dahulu ini nama routernya. Nah, selanjutnya kita cek di flash. Di sini terdapat IP config yang berisikan hasil konfigurasi dari ketiga device ini. Nah, kalau tadi telah kita reload, maka keseluruhan konfigurasi akan terhapus. Di sini kita akan kembali mengcopy hasil konfigurasi IP address dari memory flash router. Kita copy di sini. Nama filenya adalah ipconfig. Nah, setelah kita mengcopy, maka otomatis hasil konfigurasi yang ada di file ipconfig telah masuk router. Nah, ini sudah aktif keseluruhan IP-nya dari FA0/1 yang mengarah ke server dan FA1/0 yang mengarah ke switch. Nah, selanjutnya kita masuk kembali ke configure terminal untuk menghidupkan interface-nya. Di interface FA0/0 kita aktifkan di sini dengan no shutdown. Karena tadi telah kita copy hasil konfigurasinya, kita cukup mengaktifkan saja interface-nya, itu dengan masuk ke interface tujuan dan no shutdown, atau ya di no shutdown agar interface-nya itu hidup. Nah, setelah kita menghidupkan kembali kedua interface dari router yang terhubung ke masing-masing perangkat, maka selanjutnya adalah kita cek di sini IP-nya sudah terpasang semua untuk masing-masing host. Nah, di sini kita masuk ke komennya di access list standar. Komennya untuk di lab ke-37 ini adalah IP spasi access strip list spasi standar spasi. Nah, ini kita buat karena di sini di lab 37 ini kita menggunakan penerapan name atau menggunakan nama. Jadi kita menggunakannya di sini. Kita buat namanya, yaitu kita membuat nama izinkan
underscore PC underscore 0 underscore untuk underscore ping untuk nama akses listnya. Nah, kita masukkan IP si PC 0 ini yang bisa ping ke server dengan cara permit host spasi IP dari host yang akan dipermit. Kita masukkan di sini, lalu kita masuk ke interface-nya, interface FA1/0. Nah, ini interface yang mengarah langsung ke PC melalui switch. Di FA1/0 kita aktifkan IP access groupnya. IP access groupnya itu harus sama karena kita menggunakan name. Jadi IP access group ini harus sama dengan IP access listnya, yaitu izinkan underscore PC underscore 0 underscore untuk underscore ping. Nah, sini terjadi incomplete comment, kita lupa menambahkan rule-nya. Sini rule-nya kita menggunakan in. Rule in ini digunakan di FA1/0 karena paket data akan dikirim masuk melalui router terlebih dahulu di interface FA1/0-nya. Setelah kita selesai mengkonfigurasi, dan ini hasil konfigurasinya, IP access list standar. Kita masukkan di sini namanya apa untuk penamaan access listnya. Lalu kita permit host yang diizinkan, atau kita permit host yang diizinkan dengan perintah permit spasi host spasi IP PC. Lalu kita masuk ke interface-nya FA1/0 yang mengarah langsung ke PC melalui switch untuk mengaktifkan role-nya, yaitu role in jika kita akan mengarah ke router. Di sini kita coba ping si PC1, kita ping ke server. Nah, maaf, ini kita salah IP, maksudnya kita ke router terlebih dahulu, dan ini 11.11.11 ke server. Nah, di sini IP 11.11 itu IP si server, dan 192.168.12.1 itu IP si routernya. Si PC 0 ini bisa mengakses. Bagaimana dengan PC 1? PC 1 kita coba ping ke router, kita ping ke IP routernya. Nah, di sini destination host unreachable, artinya jalur paket datanya itu telah diputus karena tadi tidak kita permit. Yang kita permit hanya host 1 saja dengan command permit spasi host spasi IP PC-nya. Dan di sini ketika mengping si server pun sama, destination host unreachable. Jadi apabila kita mempermit satu host, maka host yang lain akan terdeni atau akan tertolak. Kita coba lagi tes di PC2, kita tes ping ke router. Nah, di sini sama, destination host unreachable karena tidak kita deni tadi di konfigurasinya, dan ping ke server pun sama, tidak bisa. Destination host unreachable yang berarti bahwa jalur pengiriman paket data itu telah diputus atau tidak diizinkan. Dengan ini simulasi di lab 37 mengenai name standar access list berhasil. Ya, sekian dari lab ke-37 tentang name access list.